Hai, perkenalkan gue Rifki Diasakil Prasetyo. Gue mahasiswa dari Ars University. Sekarang masih semester 6 dengan nomor induk 171231020. Jadi di video ini gue mau bikin video mengenai cerita gue selama magang 3 bulan tuh di No Limit Indonesia. Dan gue bikin video ini karena disuruh untuk kewajiban dari kampus. Jadi seharusnya ini tuh video vlog selama kegiatan magang, tapi karena footage selama kegiatan magang gue tuh tidak terlalu banyak, jadi gue bikinnya video vlog penjelasan dari perusahaan limitnya, lalu profilnya bagaimana, visi-visinya apa, dan pekerjaan apa yang biasanya gue lakukan selama 3 bulan tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian profil perusahaan dulu kali ya, biar tahu gitu apa yang biasanya gue kerjain, apa itu No Limit, dan bagaimana visi misi yang mereka utamakan. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita mulai dulu kali ya dari si profil perusahaan dari No Limitnya itu apa sih itu No Limit. Jadi No Limit atau PT No Limit Teknologi Indonesia adalah sebuah perusahaan teknologi yang berasal dari Bandung yang eksis tuh mulai dari Agustus tahun 2010. Fokus utama dari mereka adalah social media monitoring dan data analitik. Jadi seperti ini, mereka tuh menciptakan sistem cerdas untuk memantau percakapan publik di Twitter, Facebook, dan Instagram, YouTube, dan lain-lain seperti sosial media pada umumnya. Sampai portal berita atau online media pun ada secara real time gitu, mereka monitoring data tersebut. Data yang berhamburan tersebut itu lalu dikumpulkan dan dianalisis supaya brand tahu apakah sentimen publik terhadap mereka itu positif, netral, atau justru negatif. Terus itu untuk profil dari perusahaannya. Lalu untuk visinya yaitu menjadi one stop solution for your online media technology needs. Maksudnya adalah mereka ingin menjadi mitra teknologi media online terlengkap dan terpercaya, tidak cuma di Indonesia tapi juga untuk kalian global, karena No Limit Indonesia ini juga ada cabang kantornya di Malaysia juga, jadi tidak hanya di nasional tapi ada juga di internasional. Untuk mencapai visi tersebut, No Limit membawa misi dan prinsip never ending learning and improvement. Mereka terus berinovasi membantu klien meracik strategi bisnis yang akurat, membangun kedekatan dengan konsumen, dan merevolusi industri public relation di Indonesia agar bekerja dengan data yang valid. Untuk misi yang lebih lengkapnya yaitu ada pertama, menciptakan dampak atau fokus on the impact. Maksudnya berfokus untuk membantu klien mencapai dampak bisnis yang lebih besar dan objektif melalui pengolahan data analitik, analisis sentimen, dan social listening. Yang kedua ada teknologi tingkat lanjut atau mengembangkan teknologi cerdas big data dan AI yang mampu menarik dan memproses jutaan data dari media online maupun sosial media. Yang ketiga membangun kepercayaan atau trusted, yaitu menyediakan sistem dan data yang terpercaya untuk menjadi solusi bagi berbagai perusahaan atau kliennya, bahkan instansi hingga tokoh publik di seluruh dunia. Jadi No Limit ini bukan hanya berbasis di perusahaan atau instansi, tapi perseorangan atau individu juga bisa memonitoring data dari sosial media mereka. Yang keempat adalah belajar dan berinovasi tanpa henti, yang tadi yaitu never ending learning dan improvement. Terus artinya terus berkreasi, berinovasi, dan menawarkan dukungan solusi big data untuk segala jenis bisnis berkelanjutan. Jadi seperti itu visi misi dan profil dari perusahaan No Limit. Kita lanjut ke apa yang sering gue lakukan di 3 bulan tersebut di No Limit. Lanjut. Oke, sebenarnya ini tuh sesi dari cerita kali ya, dari bagaimana pengalaman gue 3 bulan magang di No Limit ini, dan apa yang biasanya gue lakukan setiap harinya tuh di No Limit. Jadi selama 3 bulan itu gue tuh sebenarnya menganalisis data. Selain menganalisis data tuh sebenarnya ada input juga dari data, jadi membuat sebuah data sendiri berdasarkan keyword yang biasanya ada di sosial media. Lalu ada hashtag juga untuk dimonitoring apakah hashtag tersebut tuh ada kaitannya dengan kliennya tuh. Lalu selain itu kita juga harus mengumpulkan keseluruhan sosial media seperti Instagram,
lalu YouTube, ada Twitter juga, LinkedIn, bahkan Reddit jika kliennya tuh dari Malaysia. Lalu ada Thread bahkan. Setelah pengumpulan data tersebut dari hashtag, keyword, lalu sosial medianya, lalu data tersebut tuh ditarik oleh quality assurance ke dashboard perusahaan. Jadi setelah ditarik itu akan masuk ke dashboard perusahaan dan dibuatkan project tersendiri. Nantinya tuh bakal dipakai buat reporting menjadi PPT. Nah, dari reporting tersebut bisa dibuatlah apa yang dari share of voice-nya, apakah kompetitornya itu apa, terus bagaimana performa media sosialnya selama 1 bulan atau 1 tahun atau beberapa minggu atau 1 hari, lalu bagaimana performa dari setiap kompetitornya, apakah sebanding atau berbeda jauh, terus bagaimana sentimen dari akun sosial media dari kliennya, apakah bagus, positif, ataukah netral, ataukah negatif, bisa dianalisis melalui dashboardnya sendiri dan disajikan melalui PowerPoint atau slide di analisis tersendiri. Lalu setelah itu pengecekan ulang dari si laporannya apakah sudah benar atau tidak. Jika kurang meyakinkan bisa direvisi ulang oleh divisi yang gua lakukan. Terus setelah pengecekan ulang lanjut ke bagian pengumpulan dari reporting tersebut. Selain itu sebenarnya klien tuh bisa mengakses dashboard dari perusahaannya juga, tetapi di bagian user, bukan di bagian jadi sebenarnya tuh klien tuh bisa mengakses dashboard dari perusahaan tapi sebagai user ya, bukan sebagai admin gitu. Tapi gue sendiri tuh bisa mengakses sebagai admin, jadi gue tuh bisa bikin label, bisa bikin project tersendiri, bisa bikin mengumpulkan online medianya berdasarkan topik, apakah itu satu topik atau tidak, satu konteks atau tidak, seperti itu. Nanti gue jelasin deh yang bagian itu, nanti gue juga tampilin dashboardnya tersendiri dan beberapa project juga. Gue juga ada klip saat gue WFH, itu gue lagi ngerjain weekly salah satu klien, dan itu gue kerjain sama salah satu karyawannya juga. Gue tuh sebenarnya ada klip footage vlog tapi tidak terlalu banyak, tapi gue ada foto dari absen setiap gue masuk. Itu tuh ada, soalnya dari perusahaannya sendiri itu diharuskan untuk melakukan absen melalui foto menggunakan salah satu aplikasi agar bisa ke-track siapa aja yang masuk dan siapa aja yang nggak masuk. Itu nanti gue tampilin, mungkin sekarang kali ya gue tampilin. Ini ada beberapa foto-foto dari absen gue yang biasanya gue masuk tuh pasti foto depan pintunya. Dan nanti gue bakal tampilin dashboard dan beberapa project yang biasanya gue kerjain. Dashboardnya gue nanti juga jelasin bagaimana cara kerjanya, dan beberapa pengumpulan data yang tadi kali ya, yang hashtag, keyword, sama pengumpulan beberapa sosmednya nanti gue tampilin juga. Oke, kita lanjut ke bagian penjelasan dari dashboardnya itu sendiri. Pertama kita buka dulu si dashboardnya. Jadi dashboardnya ini tuh selain berbentuk web ya, jadi dia tuh ada web app-nya juga. Jadi enak juga buat dipakai buat monitoring itu. Jadi nggak perlu buka browser terus buka websitenya. Jadi kalian tinggal install aja web app-nya seperti ini. Tinggal kalian, nah udah keluar. Ini gue lagi di project Haritanical. Ini tuh projectnya ya. Jadi projectnya ini tuh kalian harus minta invite dulu lewat WA ke
CS ya, customer service-nya tuh harus minta kalian invite dulu menggunakan email. Nanti si CS-nya tuh akan invite ke salah satu project yang kalian minta lewat email, lalu bakal keluar emailnya, kalian tinggal masuk aja ke email terus masuk ke projectnya. Nah ini juga banyak juga project-project yang udah gua kerjain. Salah satunya ini ada Harita Nickel juga, lalu ada GBK juga ada, Maxstream juga ada, Jateng, Pondok Jateng juga ada, bahkan ada Ancol tadi. Nah ini ada Ancol juga ada, KPK juga ada. Banyaklah yang sudah saya kerjakan gitu. Kita pakai salah satu aja kali ya, pakai Harita Nickel ini aja kali ya untuk menjelaskan bagaimana dashboard ini bekerja gitu. Ini customization ini, nah ini dashboardnya aja. Nah ini tuh report tuh bisa buat bikin top postmate. Top postmate tuh jadi selama 1 bulan tuh postmate apa yang engagementnya tuh paling tinggi tuh apa tuh. Terus ini tuh selain dari top postmate juga sample talk tuh engagement paling tinggi, siapa yang paling banyak dibicarakan gitu, siapa yang paling banyak membicarakan perusahaan tersebut ya. Itu ini proyeknya Harita Nickel, jadi yang paling banyak engagementnya yang membicarakan Harita Nickel tuh siapa gitu. Selain top postmate juga ada nanti social media overview, jadi followers growth, terus engagement dari satu sosial media itu seperti apa tuh. Lanjut ke stream panel. Nah ini ada dua, ada social media dan ada online media. Nah di sosial medianya itu, nah ini ada beberapa postingan itu selama ini 1 week, jadi selama 1 minggu. Jadi ini dari all group, ini juga bisa dilihat ada Harita Nickelnya juga, ada Vel, ada beberapa kompetitornya juga. Sebenarnya ini tuh bisa di setting sendiri, jadi kalau mau monitoring Harita Nickelnya selama 1 minggu, nah ini ada postingannya mengenai Harita Nickelnya juga. Kalau kalian nggak mau 1 minggu, bisa di setting sendiri time frame-nya tuh selama 1 bulan Juni. Ini juga bisa. Ini tuh sosial media. Nah ada 2000 selama bulan Juni, dari 1 Juni sampai 30 Juni. Ini juga bisa. Ini juga bisa kalian include, kalian mau nyari apa juga bisa, filternya juga bisa, and atau or, di exclude juga bisa, biar ada kata-kata yang nggak mau kalian bawa tuh bisa. Sini validated atau unvalidated itu buat apakah si data dari 2000 ini ya udah divalidasi atau belum gitu. Kalau kalian filter validated, nanti ini berubah. Nah berarti ada 1984 yang udah tervalidasi, di sisanya itu belum tervalidasi. Kalau pakai unvalidated juga masih berubah. Kita tunggu dulu. Nah ini 318 itu berarti yang tidak tervalidasi atau yang bukan mengenai si Harita Nickelnya. Ini sentimen, kalian bisa ketik sendiri sih sebenarnya. Ini gua biasanya pakai buat kalau bikin topik positif, nyari yang positif pakai sentimen positif, nanti keluar yang positif aja. Sentimen itu ada di kolom sentimen ini. Terus netral juga bisa, negatif juga bisa. Nah ini bisa disesuaikan lah. Postmate itu postmate yang dibuat sama si kliennya. Misalnya ini Harita Nickel, berarti kalau kalian pakai filter postmate itu, nah ini keluarnya ada 28 postingan selama 1 bulan yang dibuat oleh Harita Nickel di semua sosial media gitu. Kalau talk ini tuh biasanya yang biasanya dibicarakan mengenai Harita Nickel. Ini ada 2273 tuh. Jadi postmate itu yang di postingan yang dibuat oleh Harita Nickel atau si klien. Talk tuh yang membicarakan si kliennya gitu. Lanjut. Nah ini tuh ada beberapa data-data ya. Ini data, ini data, ini data, ini data, ini semua itu data. Lanjut ke, nah ini tuh tadi kan sosial media ya. Itu sebenarnya hampir sama kayak ini sih. Cuman gue biasanya lebih enak di clipping ini, kalian bisa lihat. Nah bisa nyari-nyari sendiri lah biar datanya itu seperti apa gitu. Ini untuk kalian media. Nah ini untuk settings, ini tuh buat ya setting akun.
Salah set. Nah ini yang label yang gua bicarain tadi. Ini kalian tuh bisa bikin label. Jadi label tuh kalian kalau mau bikin topik bisa ngumpulin satu postingan atau di sosmed atau beberapa pemberitaan di online media biar disatuin, biar kalian tuh nggak lupa buat nanti dimasukin ke slide-nya, entah dari sentimennya atau dari angka berapa banyak pemberitaan atau pembicaraan dari satu topik tersebut. Tuh biasanya tuh bisa kalian setting juga dari warnanya biar nyatuin biar nggak terlalu sama kayak yang lain. Ini juga bisa di setting juga nama labelnya itu ya apa. Kita lanjut ke bagian project yang biasanya gue kerjain. Nah ini misal ini yang tadi ya, ini tuh ada Haritanical. Ini tuh Haritanical tuh biasanya gue kerjain per harinya. Ini juga ada bentuknya karena kliennya tuh minta PPT sama PDF, jadi bikinnya dua gitu. Ini dari 6 Juli, 3 Juli, 9 Juli juga ada. Tuh, ini juga ada weekly juga selain dari daily. Ini juga ada daily Sidoarjo, ini juga sama per harinya juga dibikin laporan tuh. Juga ada ini data dari dashboard yang di sini gua kumpulin tim data-data yang seperti itu, buka satu. Nah ini contoh ini, lalu ada jam kerja ONM. Nah ini tuh dari satu data di ONM di project jam Krindo. Jam kerja itu kompetitornya jadi jam Krindo, jam kerja tuh. Ini datanya nanti bisa dianalisis sendiri. Ini tuh bagaimana, ada sentimen juga, ada banyak lah di sini. Tuh data-datanya, lalu ada beberapa juga. Nah ini juga ada sertifikat ini tuh. Nah sebelum gua pas awal onboarding tuh ada modul yang diberikan. Nah satu modul tuh ada beberapa modul yang pakai sertifikat juga. Ini juga dapat sertifikat. Itu tuh biasanya project yang gua bikin di 3 bulan magang di No Limit. Nah setelah ini mungkin gua tampilin dari briefing gua. Ada salah satu project yang bukan gua bikin ya, gua kerjain sama salah satu karyawan. Ya, membantulah gitu, soalnya disuruh membantu selama gua WFA. Dan ada beberapa footage juga, bukan beberapa footage, sedikit footage lah selama gua perjalanan. Itu juga dikit banget, nggak terlalu banyak lah. Saya lanjut seperti itu, dan itu aja sih dari gua. Thanks for watching. Pakai grup custom aja gitu, tapi nggak perlu di filter post karena kan kalau weekly mah sama komen-komennya juga di filter talk aja. Terus yang tadi top talker kan dari raw data ya? Itu nyarinya gimana? Nyarinya pakai pivot. Nah itu gimana? Aku belum tahu caranya. Nah ya bikin Excel ya. Aku bikin Excel baru.